Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai admin dari website kode2mobile.com. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai panduan langkah-langkah penggunaan website ini. Jadi kalian bisa buka tautannya melalui device laptop, komputer maupun HP. Kalian buka Google. Kalian bisa pilih akun Google ya. Nah, kalian langsung klik aja linknya. .com, enter. Nah, ini kalian masuk di tampilan awal websitenya, di mana ada sebuah slider mengenai informasi platform tersebut. Lalu juga ada video mengenai model pembelajaran PJBL. Lalu ada kategori fiturnya. Yang pertama ada PJBL, dan yang kedua materi pelajaran. Dan yang paling di-highlight di website ini yaitu fitur Project Based Learning. Nah, di mana ketika kalian mengklik akses sekarang, itu otomatis itu tidak bisa. Jadi kalian harus login terlebih dahulu. Nah, di mana sih kalian harus mendapat nama dan passwordnya? Nama dan passwordnya kalian dapat dari admin. Kita kembali. Kemudian di sini juga ada sebuah card yang dimana ada kursus yang tersedia. Kemudian di bawah kursusnya itu ada informasi mengenai pengajarnya itu siapa. Kemudian ada footer. Nah, footer di sini juga memuat informasi mengenai kode 2 mobile. Lalu ada tautan di mana ada beranda, kursusku, dan kontak. Nah, di sini juga ada informasi mengenai email sekolah, BK sekolah, maupun nomor telepon sekolah. Dan juga bisa mengklik sosmed yang akan terhubung langsung dengan sosmed sekolah SMKN 2. Kalian juga bisa mengganti bahasanya. Nah, di sini ya. Nah, ini bisa mengganti bahasa Indonesia ataupun Inggris. Kalian masuk dengan nama dan password yang diberikan oleh admin. Ini kalian langsung klik button masuk. Nah, di dalam kursus tadi ada dua ya, PJBL dan materi pembelajaran. Nah, semisal kita ke materi pembelajaran dulu. Nah, ini ya, kalian tinggal klik yang tulisan materinya IDA, framework, dan bahasa pemrograman aplikasi mobile. Nah, di dalam materi pembelajarannya itu memuat topik-topik dari materi tersebut, dan di dalam topik materi itu ada juga subbabnya. Subbabnya itu ada presensi, terus mengenal apa itu IDA, terus jenis-jenis IDA populer, dan diskusi mengenai materi ke-1. Nah, di sini kalian harus melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, di presensi ini nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau kalian hadir ya klik hadir, kalau izin ya klik izin. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalian langsung simpan pilihan saya. Nah, pilihan Anda telah tersimpan. Nah, nanti juga outputnya bakal keluar nih, pilihan Anda yaitu hadir. Lalu kemudian kita ke materinya. Nah, dalam materinya ini memuat video dan sebuah PPT maupun PDF ya yang diberikan oleh guru. Nah, kalian langsung bisa mengklik videonya karena ini diambil dari YouTube langsung. Hello people with the spirit of learning. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari seperti bagaimana itu ya. agar kita. Nah, untuk materinya kalian langsung klik aja, nanti otomatis terdownload. Langsung saja kita ke
kursus utama ya, yang PJBL. Nah, untuk PJBL ini ada berbagai macam tahapan. Yang pertama ada soal pretest, di mana kalian harus mengerjakan soal pretest terlebih dahulu untuk bisa membuka tahapan selanjutnya. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kiri ini, pembagian kelompok membuat rumusan masalah ini masih terkunci. Kenapa terkunci? Karena kalian belum menyelesaikan soal pretest. Nah, ini kita klik soal pretest. Nah, lanjutkan pengerjaan kuis yang terakhir. Nah, nanti ada buttonnya di sini ya. Kalau misalnya kalian belum sama sekali mengerjakan kuis, nanti ada tulisan kerjakan kuis seperti itu. Klik saja, dan jangan lupa kalian juga baca deskripsi mengenai petunjuk dari soal pretestnya. Nah, ada di atas ini ya. Kemudian ini juga ada button-button di mana jika kalian melihat soal pretest ini atau topik ini, maka itu akan tercentang. Kemudian jika kalian udah menyelesaikan kuisnya dan mengirim, itu maka akan tercentang dilakukan kerjakan kuis. Lalu kalau semisal guru sudah menilai, maka ini akan tercentang. Seperti itu. Ini kita buat contoh ya, kita login sebagai siswa yang sudah menyelesaikan berbagai tahapan. Nah ini ya, kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan tugas-tugas yang ada di kursus PJBL, maka nanti ada tulisannya di bawah sini nih, 100% complete. Nah ini ya, jika kalian sudah mengerjakan soal pretest, nah itu akan ada di bulletin itu ada warna hijaunya. Nah, kita buka ya. Nah ini akan tercentang semua nih. Sudah dilihat, sudah mengerjakan, sudah juga dinilai oleh guru. Nah ini nanti kalau sudah dinilai guru, maka akan muncul nilainya ya. Nah di sini nilainya dapat 80 dari 100. Berarti salah 2. Kemudian jika kita sudah selesai di pembagian kelompok, ini kalian bisa melihat ya, klik yang show group members. Nah ini bisa melihat siapa aja sih nama-nama teman kalian yang masuk di kelompok 1. Nah ini ada 9. Nah kemudian ada juga yang masih 0 ini, berarti ini masih belum terisi kelompoknya. Nanti kalian jika ingin memilih kelompok, langsung klik aja yang lingkaran ini, seperti itu. Kemudian untuk membuat rumusan masalah, nah untuk membuat rumusan masalah ini sudah diselesaikan oleh anggota yang lain, jadi diwakili 1 orang dalam 1 kelompok. Nah ini telah dinilai statusnya. Kemudian ada umpan balik nih dari guru. Ada nilai, kemudian dinilai pada tanggal berapa, kemudian dinilai oleh siapa, kemudian ada komentar umpan baliknya dari guru. Nah ini komentar umpan baliknya bisa dilengkapi dengan anggota lainnya. Lalu untuk menentukan indikator, oh ya, nah di sini juga ada nilai kelulusan ya. Nah untuk setelahnya ini nilai kelulusannya itu dengan nilai 75 ke atas. Kalau semisal 75 ke bawah, maka ini juga tetap terkunci karena tidak bisa mengerjakan ke tahap selanjutnya. Jadi harus sampai di atas 75 dan mendapat feedback yang bagus oleh guru. Nah ini juga sama ya, seperti ini. Lalu kita langsung saja ke rencana proyek.
Nah, di rencana proyek ini perwakilan kelompok yang nantinya juga anggota-anggota bisa melihat progres kelompoknya. Nah, di sini ada kelompok 1, kita add entry, tambah data. Nah, kalian bisa menulis rencana judul proyeknya seperti apa, kemudian deskripsi tujuan dan proyeknya seperti apa, di mana ini harus sesuai dengan skenario masalah yang diberikan oleh guru. Nah, di mana sih skenario masalah dibuat oleh guru ya di membuat rumusan masalah. Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum mengerjakan, nanti dari deskripsi ini ada studi kasus yang diberikan oleh guru. Nah, kalian tinggal menyesuaikan aja judul proyeknya apa, kemudian tujuan dan deskripsinya seperti apa. Lalu di sini ada link GitHub, kalian bisa masukkan. Lalu ada tanggal mulai, rencananya itu kapan, tanggal selesai juga kapan kira-kira. Terus ada hasil akhir yang diharapkan seperti apa. Nah, itu kalian kalau sudah semua, tinggal kalian save. Nanti akan muncul di sini hasilnya. Oke, nah kalau semua sudah mengerjakan tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya ini seperti Trello. Ya, kalau kalian tahu Trello, nah di sini kalian tinggal memasukkan semisal sudah membuat UI UX designernya, tampilannya ya. Tampilan kontennya UI UX design misalnya halaman login. Halaman login, kemudian ada halaman beranda misal. Kemudian bisa kalian juga masukkan tampilan login maupun berandanya melalui media ini ya. Bisa berupa image, YouTube maupun link. Terus kalian klik post. Nah, maka outputnya juga bisa masuk ke sini. Jadi anggota juga bisa melihat hasilnya ya dari progres per kelompok. Kemudian kalian bisa langsung ke proyek akhir. Nah, di proyek akhir ini kalian bisa mengupload hasil dari proyek kalian. Nah, nanti bisa berupa hasil codingannya seperti itu maupun link GitHub atau dimuat dalam sebuah dokumen seperti itu. Nah, nanti juga ada umpan baliknya dari guru. Lalu untuk presentasi akhir proyek ini berupa tugas di mana kalian mengupload video presentasi baik itu melalui dari Gmeet maupun Zoom. Nah, kalian bisa langsung mengupload aja. Nanti di sini ada add kerjakan tugas. Kalian tinggal klik buttonnya aja. Nah, karena di sini sudah mengerjakan, maka statusnya sudah submitted for grading, berarti sudah dinilai ya. Nah, ini penilaian dari guru. Lalu kemudian penilaian dan evaluasi ini hanya bisa diakses oleh guru. Jadi kalian tidak bisa, jadi yang siswa itu tidak bisa dapat mengakses. Lalu untuk refleksi pembelajaran, di sini ada sebuah pertanyaan mengenai apakah dirasa model PJBL ini berjalan sesuai dengan keinginan gitu. So kita edit ya. Nah, ini pertanyaannya, semisal bagaimana sih pendapat Anda mengenai pembelajaran dengan model PJBL? Nanti kalian tinggal masukkan saja jawabannya. Kalau sudah, kalian bisa save change. Nah, berarti ini sudah mengerjakan. Seperti itu. Mungkin sekian dari aku. Jadi kalau kalian misal pengen keluar dari akunnya, klik aja logout. Kalau pengen berbahasa language di sini. Kemudian kalau melihat apakah tugas tersebut sudah dinilai oleh guru, di sini juga ada notifikasi, ini lonceng. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dan mungkin itu aja sih. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.